Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya menyimpulkan materi tentang strategi pembelajaran matematika, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurlaila. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi tentang strategi pembelajaran teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. A. Teori belajar menurut Edward Lee Tordiget 1874-1949. Belajar adalah interaksi antara stimulus dan respon. B. Menurut Clark Leonard Holt 1884-1952. Clark Leonard Holt menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. C. Teori belajar menurut Watson 1878-1958. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Edwin Ray Goodyear 1886-1956, menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis. 2. Teori humanistik. Proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Yang pertama, pandangan David Accord terhadap belajar. Tahap-tahap belajar menjadi 4, yaitu tahap pengalaman konkret, tahap pengamatan aktif dan reflektif, tahap konseptualisasi, tahap eksperimen aktif. B. Pandangan Peter Hani dan Alan Mumford, tokoh teori humanistik, menggolong-golongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam, yaitu kelompok aktivis, kelompok reflektor, kelompok teoris, dan kelompok programatis. C. Pandangan Jürgen Habermas membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatosis. D. Pandangan Benjamin Samuel Bloom 1913-1999 dan David Caldwell 1921-2016. Tujuan belajar dikemukakannya dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom, yaitu domain kognitif, domain psikomotor, dan domain aktif. Teori kognitif mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. A. Teori perkembangan Jean Piaget 1896-1980. Perkembangan kognitif merupakan proses yang didasarkan atas mekanisme biologis. Perkembangan sistem saraf, proses adaptasi mempunyai 2 bentuk dan terjadi secara simultan, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang sekarang. Sedangkan akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu tahap sensi motor umur 0-2 tahun, tahap rasional umur 2-8 tahun, tahap operasional konkret umur 7 atau 12 tahun, tahap operasional formal umur 11-18 tahun. B. Teori belajar menurut Jerome Bruner 1915-2016. Menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu tahap enaktif, tahap ekonik, tahap simbolik. C. Teori belajar bermakna David Ausubel 1918-2008. Struktur kognitif adalah struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang yang mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah ke dalam satu unit konseptual. 4. Teori konstruktivistik. Proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa. A. Konstruksi pengetahuan menurut Lev Vygotsky 1896-1934. Teori belajar konstruktivistik meliputi 3 konsep utama, yaitu hukum genetik tentang perkembangan, zona perkembangan proksimal, mediasi.
B. Perbandingan pembelajaran tradisional atau behavioristik dan perkembangan konstruktivistik. Kegiatan pembelajaran yang selama ini berlangsung, yang berpijak pada teori behavioristik, banyak didominasi oleh guru. Pada pembelajaran konstruktivistik, siswa yang diharapkan untuk dapat berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai kemampuan yang optimal. B. Kesimpulan objek pembelajaran matematika sekolah. Kegiatan belajar 1. Hakikat matematika adalah salah satu ilmu dasar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Yang ke B. Ilmu matematika. Matematika sebagai ilmu adalah matematika yang utuh di dalam sistem maupun strukturnya yang deduktif aksiomatif. Penalaran di matematika sebagai ilmu hanya penalaran deduksi. Objek ilmu matematika adalah benda-benda abstrak. Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, matematika memiliki objek, metode, sistem, dan berlaku umum. Objek matematika adalah benda-benda nyata yang dijumpai di kehidupan sehari-hari yang berada di sekitar kita. Metode pangkal yaitu pengertian yang tidak didefinisi karena kebenarannya sudah jelas atau berdasarkan definisi sebelumnya. Sistem matematika berupa suatu himpunan H yang memiliki dua himpunan bagian, yaitu himpunan pengertian dan himpunan pernyataan, yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan anggota himpunan H. Himpunan pengertian adalah pengertian yang merupakan jawaban atas pertanyaan apakah itu. Himpunan pernyataan adalah pernyataan yang merupakan jawab dari pertanyaan seperti pertanyaan tersebut disebut dalil. Untuk membuktikan dalil yang digunakan, penalaran deduksi berdasarkan kebenaran pengertian dan kebenaran pernyataan sebagai berikut. A. Definisi sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya 90 derajat. Aksioma transitif. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Definisi dua sudut yang kongruen adalah dua sudut yang sama ukurannya. Matematika sekolah. Dua objek pembelajaran matematika sekolah, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Fakta adalah semufakatan yang di dalam matematika. Konsep adalah pengertian pangkal yang tidak didefinisikan dan ada pengertian pangkal yang didefinisikan. Prinsip adalah pernyataan yang biasa dikenal sebagai aksioma atau dalil. Keterampilan adalah menulis lambang, mengaplikasikan fakta, konsep, dan prinsip matematika dengan benar. Kegiatan belajar 2. Penalaran adalah proses berpikir di dalam penarikan kesimpulan. Ada beberapa metode penalaran. Penalaran dengan metode deduksi, penalaran dengan metode induksi, dan penalaran metode ilmiah. Matematika merupakan salah satu sarana memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah 4 langkah pemecahan masalah modern di George Polya adalah memahami masalah, memikirkan rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, meninjau ulang pemecahan masalah yang telah dilakukan. 2 langkah dan strategi pemecahan masalah. Contoh strategi pemecahan masalah di bawah ini. Yang pertama, strategi tebak dan periksa. Kedua, strategi menggunakan variabel. C. Kesimpulan pendekatan model, metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran matematika. Pengertian pendekatan dalam pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandangan kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teori. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran dapat 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Pengertian strategi. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian secara sempit, bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode yaitu sama. Dalam pengertian luas, sebagaimana dikemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi, hasil dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang kedua, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukur untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan.
Model pembelajaran berfungsi untuk mengelola kegiatan pembelajaran sehingga warga dapat belajar untuk mencapai tujuan secara tepat. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, pengalaman lapangan, dan debat. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yaitu tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah yang pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Teknik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Model pembelajaran berkenaan dengan model pembelajaran Bruce, Joyce, dan Maxwell menyetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu model interaksi sosial, model pengelolaan informasi, model persoalan humanistik, model modifikasi tingkah laku. Simpulan realistik matematik education. Tinjauan tentang metode pembelajaran realistik matematik education. Pengertian realistik matematik education, pendidikan matematika realistik merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. RME pertama kali dikembangkan di Belanda pada tahun 1990-an. Gagasan itu pada awalnya merupakan reaksi penolakan kalangan pendidikan matematika dan matematikawan Belanda terhadap gerakan matematika yang melanda sebagian besar dunia saat itu. RME merupakan pendekatan dalam pendidikan matematika diadaptasi dari beberapa sekolah di Amerika Serikat. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, metode pembelajaran realistik matematik education mulai dikolaboratif melalui proyek pendidikan matematika realistik di tingkat SD. RME merupakan realitas dan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai titik awal pembelajaran serta menjadikan matematika sebagai aktivitas siswa. Siswa diajak berpikir cara menyelesaikan masalah yang pernah dialami. Masalah realistik digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika formal. 2. Karakteristik RME. Menurut Trevor, metode pembelajaran RME memiliki 5 karakteristik, yaitu penggunaan konteks, penggunaan model untuk matematika progresif, pemanfaatan hasil konstruksi siswa, interaktivitas, keterkaitan. Prinsip-prinsip realistik matematik education menurut Gravemeyer ada 3 prinsip dalam RME, yaitu penemuan kembali terbimbing atau pematematika progresif. C. Model-model dibangun sendiri. 4. Kelebihan dan kerumitan RME. Beberapa kelebihan RME antara lain sebagai berikut. Yang pertama, RAM memberikan pengertian yang jelas operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan dunia nyata dan kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia. Yang kedua, RME memberikan pengertian yang jelas operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan dunia nyata dan kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia. Kedua, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut dan lain-lain. Adapun kerumitan RME, yang pertama, pencairan soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam RME tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang harus bisa diselesaikan dengan bermacam-macam cara. Kedua, upaya mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan soal juga bukanlah hal yang mudah bagi seorang guru. Konsepsi siswa dan guru dapat dalam RME. Konsep tentang siswa sebagai berikut. Siswa memiliki konsep alternatif tentang ide-ide matematika. Siswa memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan itu untuk dirinya sendiri dan lain-lain. Peran guru dalam RME dirumuskan sebagai berikut. Guru hanya sebagai fasilitas belajar. Guru harus mampu membangun pengajaran yang interaktif. Guru harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif. Guru tidak terpancing pada materi yang maktub dan takjub. B. Tinjauan tentang hasil belajar. Pengertian hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami 2 kata, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil
menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional, sedangkan belajar dilakukan untuk mengesahkan adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar. Perubahan individu itu merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar. Jadi, hasil belajar adalah perubahan yang menghasilkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari diri, kesehatan, inteligensi, dan bakat, minat, dan motivasi cara belajar. Faktor eksternal yang berasal dari luar diri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan sekitar. Tinjauan tentang matematika. Matematika berasal dari kata Yunani matun atau matheni yang artinya mempelajari. Mungkin juga kata tersebut erat hubungannya dengan kata Sanskerta, Meda, dan Vidya yang artinya berarti ilmu pengetahuan diperoleh dengan bernalar yang lebih menekan aktivitas dunia rasio atau penalaran. 2. Karakteristik matematika. Karakteristik matematika adalah sebagai berikut. Memilih objek kajian abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, konsisten dalam sistemnya. 3. Tujuan pembelajaran matematika, memahami konsep matematika, menggunakan penalaran pada pola dan sikap, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol tabel diagram, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 4. Proses belajar mengajar matematika. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Proses belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan antara siswa dengan guru dan antara sesama siswa dalam proses pembelajaran. Interaksi edukatif dalam hal ini bukan hanya menyampaikan pesan berupa mata pelajaran, melainkan juga nilai sikap pada diri siswa yang sedang belajar. Dalam proses belajar mengajar, terdapat adanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara guru yang mengajar dengan siswa yang belajar. Tinjauan tentang pecahan. Prinsip pecahan digunakan untuk menyatakan beberapa bagian dari sejumlah bagian yang sama. Jumlah seluruh bagian yang sama ini bersama-sama membentuk satuan unit. Dengan demikian, pecahan adalah bagian-bagian yang sama dari keseluruhan. Penerapan metode pembelajaran RME dalam meningkatkan hasil belajar. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam RME harus mencerminkan prinsip-prinsip RME dan juga mengandung 5 karakteristik dalam penerapannya di dalam kelas. Meskipun demikian, perangkat pembelajaran tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Untuk memberikan gambaran penerapan pembelajaran RME, berikut langkah-langkah pembelajaran. Memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah, membandingkan jawaban, menyimpulkan. Terima kasih. Kesimpulan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.